Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah cinta karena Allah dipisahkan syahid di medan perang. Saling mencintai sesama manusia memang sangat dianjurkan. Namun, jangan sampai rasa cinta kita terhadap manusia melebihi kecintaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kisah kehidupan para sahabiah, sahabat perempuan Rasulullah yang syarat dengan hikmah adalah tentang sosok Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Kisahnya bermula saat dirinya harus kehilangan suami pertamanya yang biasanya dinilai sebagai musibah dan malapetaka yang dihadapi istri. Namun dalam menghadapi musibah tersebut, seorang istri hendaknya bersabar dan tetap meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran inilah yang ditunjukkan Atikah binti Zaid radhiyallahu anha. Atikah lahir dari garis keturunan yang mulia. Ayahnya, Zaid bin Amr, merupakan sosok yang dijamin masuk surga. Hal tersebut karena Zaid taat pada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik julukannya tersebut, sebenarnya Atikah merupakan seorang perempuan yang cantik. Ia juga seorang yang pandai lagi santun akhlaknya. Gambaran kesempurnaan seorang perempuan yang mulai membuat pria pada masa itu ingin menikahi Atikah. Setidaknya ada 4 pria yang pernah mempersunting Atikah. Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah yang pertama. Ibnu Hajar dalam Al-Isobah memaparkan tentang kisah Atikah dan Abdullah, sepasang sejoli yang saling mencintai. Abdullah adalah putra Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah. Rumah tangga keduanya merupakan gambaran rumah tangga yang hampir sempurna. Atikah dan Abdullah senantiasa diliputi afeksi dan rasa cinta satu sama lain. Saking cintanya, keduanya digambarkan bak surat dan perangko yang saling menempel dan sulit dipisahkan. Memang, keduanya menjalani hubungan pernikahan yang bahagia. Namun ternyata ada sisi buruk dari jalinan kasih antara Atikah dan Abdullah. Kecintaan Abdullah kepada istrinya tersebut membuatnya lebih disibukkan dengan urusan rumah tangga, perniagaan hingga urusan duniawi lain. Kesibukannya tersebut tak jarang membuat Abdullah tertinggal berjamaah dan tak ikut berjihad di medan perang. Pernah suatu ketika, Abu Bakar hendak sholat berjamaah dengan ditemani oleh Abdullah. Ia pun mendatangi rumah Abdullah yang ternyata masih bermesraan dengan Atikah. Melihat anaknya itu, Abu Bakar mengurungkan niat dan pergi sholat berjamaah tanpa Abdullah. Usai sholat, ternyata Abdullah masih bermesraan dengan Atikah. Perilaku Abdullah ini kemudian membuat sang ayah Abu Bakar resah. Putranya itu mulai lalai dalam beribadah dan lebih mementingkan istrinya. Maka Abu Bakar langsung mengambil langkah. Ia hendak meminta Abdullah untuk menceraikan Atikah dengan niat agar Abdullah kembali taat beribadah lagi. Tentu saja setelah menceraikan Atikah, Abdullah diliputi susah hati. Abdullah mengungkapkan rasa sedihnya tersebut dengan membaca sebuah syair. Belum pernah aku melihat seorang suami sepertiku yang menceraikan istri seperti dirinya pada hari ini. Tidak pula wanita seperti dirinya diceraikan tanpa kesalahan dan dosa. Bahkan rasa pilu Abdullah berujung pada sakit. Karena tak tega melihat anaknya jatuh sakit, Abu Bakar akhirnya memutuskan untuk menikahkan lagi Abdullah dengan Atikah. Namun, dengan syarat pernikahan keduanya tidak lagi membuat Abdullah lalai dari ibadah. Abdullah setuju dan pernikahan kembali dilangsungkan. Usai kembali ke istri yang sangat dicintainya, semangat jihad Abdullah semakin membara. Ketika Abdullah ikut dalam perang Taif, suami Atikah tersebut gugur dalam syahid. Sebuah panah melesat ke arahnya dan langsung mengenainya. Tatkala kabar gugurnya Abdullah sampai pada Atikah, perempuan mulia tersebut kemudian membacakan sebuah syair. Aku telah dilindungi oleh sebaik-baik manusia setelah Nabi mereka dan setelah Abu Bakar, dan ia tak pernah mengabaikanku. Dan saya bersumpah, mata ini tak akan pernah berhenti dari kesedihan atas dirimu, dan kulit ini akan senantiasa usang. Duhai kiranya ada mata yang menyaksikan pemuda seperti dirinya, dia menyerang dan melindungi dalam perang yang berkobar dipenuhi kesabaran.
Demikianlah kisah cinta Atikah binti Zaid dan Abdullah bin Abu Bakar. Saling mencintai sesama manusia memang sangat dianjurkan. Namun jangan sampai rasa cinta kita terhadap manusia melebihi kecintaan kita sebagai hamba kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah. Kalam terindah, redaksinya singkat tapi sangat menyentuh hati. Sebaik-baik kalam adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis beliau pernah bersabda, "Ad-dinun nasihah," yang artinya agama adalah nasihat. Para ulama mengatakan, nasihat itu hanya bermanfaat bagi orang yang menerimanya dengan hatinya dan tak bisa menerima nasihat kecuali orang yang bertaubat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada kebaikan pada kaum yang tidak saling menasihati dan tidak ada kebaikan pula pada kaum yang tidak mencintai nasihat. Betapa besarnya keutamaan nasihat, sehingga para ulama sering menulisnya dalam bentuk syair dan untayan kalam. Perumpamaan orang yang tidur dan orang yang lupa tentu perlu dibangunkan atau diingatkan. Ustadz Amru Hamdari dalam satu kajiannya menceritakan salah seorang masyaikh ditanya tentang kalam hikmah terindah yang pernah ia baca. Lalu beliau menjawab, "Saya telah membaca hampir lebih dari 70 tahun dan saya tidak temukan kalam yang lebih indah dari apa yang diriwayatkan dari Imam Ibnul Jauzi." Berikut kalamnya, yang artinya, sesungguhnya keletihan dari taat itu akan pergi dan yang menetap adalah ganjarannya. Dan sesungguhnya kenikmatan maksiat itu akan hilang dan yang tersisa adalah hukumannya. Yang kedua adalah kalam yang artinya, selalulah bersama Allah dan jangan pedulikan apa kata orang. Angkat tanganmu di gelapnya malam dan katakan, "Ya Allah, tidaklah nikmat dunia ini kecuali dengan mengingatmu. Tidaklah indah akhirat itu kecuali dengan ampunanmu. Dan tidaklah elok surga itu kecuali dengan memandangmu." Dan yang ketiga, yaitu adalah kalam yang artinya, maafkan orang-orang yang menyakitimu, serahkan urusan makhluk kepada penciptanya. Karena kita dan mereka akan pergi meninggalkan dunia ini. Lakukanlah segala bentuk kebaikan bagaimanapun engkau meremehkannya. Karena engkau tak tahu kebaikan mana yang memasukkanmu ke dalam surga. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.